Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah jamaah. Pagi hari ini kan kita sedang membahas jangan hidup dari warisan. Dan Masya Allah banyak sekali yang sudah diajarkan sama guru-guru kita. Insya Allah langsung kita praktekkan dan insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Dan sekarang kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja jamaah yang ada di rumah, pertanyaan pertama nih datang dari Instagram @bundaraya01. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau rumah warisan sudah direnovasi oleh salah satu ahli waris dan sekarang ahli warisnya sudah meninggal dan meninggalkan 3 anak perempuan. Terima kasih sebelumnya Ustadz dan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ada biaya renovasi, dikeluarin dulu. Nah, dikeluarin dulu. Ini persoalan tentang warisan buat anak perempuan, ada aturannya sebenarnya. Mereka itu mendapatkan 2/3 dari warisan itu, kalau anak perempuan. Apalagi jadi 2/3 itu dibagi 3. Tapi sebelum dibagi 3, keluarin dulu tadi biaya-biayanya. Karena ada seanak perempuan yang membiayai itu. Dan dia tidak ikhlas kayaknya. Karena dia sebutkan, ada biayanya. Oh, pokoknya begitu, keluarin semua dari biayanya. Habis itu secara total itu dibagi. Dan ingat ya, pembagian untuk anak perempuan itu dikala hidup. Nah, ini, orang tua hidup, membagi uang jajan kepada anaknya, yang mana lebih banyak? Anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Anak perempuan. Oh, salah ya? Karena Anak dia pakai pita. Dia pakai rok, dia pakai bedak, anak perempuan. Percantik anak perempuanmu, nikahkan anak laki-lakimu. Anak perempuan apa? Banyak biayanya. Nah, jadi anak perempuan harus lebih banyak. Tapi ketika meninggal, pembagian warisannya laki-laki lebih banyak. Laki-laki lebih banyak, perempuan 1. Laki-laki dapat 2. Karena perempuan menjunjung, simpan Konde apa? apa namanya? Enggak tahu satu. Enggak tahu Ada, bahasa kalau ada Indonesianya. kendi, bawa air gentong disimpan di atas ini, berarti dapatnya 1. Tapi laki-laki melempak, atau melempak. Oh, karena lebih berat ininya. Dua. Kenapa dapat 2 laki-laki ketika meninggal orang tuanya dapat warisan 2? Karena laki-laki menanggung dirinya dan menanggung saudara perempuannya. Oh, Masya Allah. Kalau perempuan ditanggung ya Ustadz ya? Tanggung, kalau laki-laki menanggung. Baik, Masya Allah. Semoga ini terjawab ya pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan selanjutnya yuk. Aku bacain ya Instagram dari @ika_fantoni. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, saya dan suami berniat membeli tanah warisan milik tante yang tidak mempunyai ahli waris karena beliau tidak menikah. Kira-kira ada hukum pembagian hasil jual uang tanahkah di pihak saudara sekandung tante? Yang notaben mereka semua sudah mendapatkan hak tanah warisan masing-masing dari almarhum kakek atau nenek. Mohon penjelasannya ya Ustadz, karena saya sangat berhati-hati dan takut sekali kalau menyangkut soal warisan. Jazakallah khair. Habib Abdullah, mohon jawabannya Habib. Nah, soal membeli tanah warisan ketika kita mau membeli, yang paling penting adalah kita mengetahui tentang sahamnya ahli waris. Jadi kalau mau beli tanah warisan, kita harus mengedukasi dulu. Nih saudaranya dapat berapa, saudaranya dapat berapa, saudaranya dapat berapa. Baru itu dibagi. Bukan solusi daripada tanah warisan langsung main jual, enggak. Tapi diedukasi dulu berapa nih dapat warisannya. Nah kemudian terkait ibaratnya seseorang yang belum menikah, tentu ibaratnya warisannya kepada saudaranya karena dia enggak punya daripada anak. Nah ini perlu nanti diseleksi mengenai siapa-siapa saja ahli warisnya, perlu diketahui dengan benar dan bagaimana caranya dan bagaimana pembayarannya, perlu disepakati bersama sehingga terjadi maslahat di antara semua pihak insyaallah ta'ala. Insyaallah Habib Abdullah, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga sekali lagi menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Dan mungkin kalau misalnya jamaah pertanyaannya belum dibacain, jangan berkecil hati. Terus bertanya di Islam itu Indah, insya Allah di lain kesempatan akan dibacakan dan dijawab sama guru-guru kita. Nah sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih juga jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Sehat selalu jamaah yang ada di rumah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Orang tua ya suka ngasih kayak ancaman-ancaman yang mungkin ya bikin anak tuh lagi lebih ngedown apa segala macam gitu. Nah, cara melatih mental berani dalam Islam untuk seorang anak seperti apa Ustadz Syam? Baik, jadi yang pertama tanamkan kepada anak-anak bahwasanya engkau tidak bisa berbuat apa-apa nak tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat engkau berani, membuat engkau punya kekuatan, membuat engkau berani, maka dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melatih anak agar apa? Agar anak tersebut mandiri. Membiarkan membantu pekerjaan orang tuanya. Diajak, dibimbing, diemong. Latih juga untuk membuat keputusan. Agar apa? Anak itu bisa mempunyai satu kemandirian. Lihat aja anak SD lucu-lucuan tuh kalau dia yang namanya lagi main ya kan. Aku dong punya ini, aku dong punya itu. Gemes ya. Nah minta deh tuh, makanya kamu minta. Nah ini bahwasanya rezeki berbeda dalam surat An-Nisa ayat 32.